Tidak kenal kata usia untuk bisa menggapai ilmu. Patricia Diana Pasaribu Hasibuan telah membuktikannya. Nenek usia 74 tahun ini bahkan telah memecahkan rekor jadi sarjana tertua di Indonesia untuk gelar S1 dan S2. Ya, S2 alias gelar master. Ia kini bahkan tengah sibuk menyusun disertasi untuk gelar doktor. Ditemani laptop barunya, pemberian sang putra, Patricia pun bertambah semangat. Tapi tetap saja, mesin tik tua ini jadi sahabat paling setia bagi Patricia. Adalah Irene, putri pertama Patricia yang membuat lansia ini memutuskan untuk kuliah kembali di usia 64 tahun. Irene yang meninggal saat tingkat 2 di UGM karena radang selaput otak menghancurkan hati Patricia, sekaligus membuatnya ingin lebih kenal Tuhan. Maka bergelutlah Patricia dengan perkuliahan filsafat hingga akhirnya tanpa terasa mengantarnya hingga tingkat S3 saat ini. Suami tercinta yang jadi sumber dukungan utama. Mengantar jemput menggunakan motor di usia 76 tahun tentu jadi bukti kasih yang tidak terhingga untuk Patricia. Jadi kalau kita masih muda dan suka malas bolos-bolos kuliah kayak yang di atas, malu lihat yang barusan kita saksikan. Inilah dia, sarjana tertua di Republik ini dan luar biasa. Kok senang sekali sekolah, Ibu Patris? Kenapa tuh ceritanya? Intinya semangat itu datang sendiri. Saya lihat itu gedung STF di Riarkara. Waktu saya ambil extension 9 tahun, saya kepingin masuk di dalamnya sebagai mahasiswa STF di Riarkara. STF di Riarkara. Waktu masuk di situ kan muda-muda semua tuh, Bu Patris. Ibu suka, saya dengar sering digodain juga ya? Iya. Iya. Pada hari pertama, semua heran melihat seorang tua kok di sini. Puluhan orang mahasiswa. Saya masuk, saya jalani. Tapi dari belakang selalu ada ejekan Bapak Ibu. Diejek juga. Apa ejekannya? Tambah banyak uban Ibu. Iya. Lalu itu adalah S1. Ibu juga tetap sekolah untuk S2. Sesudah saya lulus tahun 63, 64 saya dapat di Muri. Sebagai sarjana tertua. Sebagai sarjana tertua di Indonesia. Lalu tahun 65 saya melanjutkan S2. Umur 64 tahun, selesai 68 tahun. Umur 69 tahun, selesai 70 tahun, umur 72 tahun saya meraih S2. Tapi gini, semangat ibu ini luar biasa ya. Jadi tidak mengenal usia tapi tetap mau menuntut ilmu. Bahkan setiap hari sang suami mengantarkan dengan Vespa. Iya, Ibu. Iya. Kadang-kadang dengan mobil terlambat kadang-kadang 1 jam. Jadi kami ambil inisiatif untuk naik motor. Naik motor? Digonceng sama sang suami? Iya, suami saya. Pernah naik bus juga karena sang suami males? Oh, begini. Suami saya bilang, kau kan mahasiswa. Jangan kasih dong tarif sesuai mahasiswa. Waktu itu di STF di Riarkara. Lalu saya kasih 500. Hah? Dia bilang, jika saya tunjukkan kartu mahasiswamu, saya tunjukkan. Dia bilang, hah? Pelototi. Saya dipelototin, saya turun di Kuitang. Hati-hati adek katanya. Saya marah. Saya malu sebenarnya. Kau bilang saya adekmu, cucu saya sudah sebesar kau. Tapi saya pergi, saya bilang saya malu. Saya bilang suami saya, itulah gara-gara kau, saya berkelahi dengan kondektur. Wah, luar biasa. Luar biasa, Ibu Patris.
Aduh. Ikut bangga sekali. Dan Bu Patris ini tidak hanya puas sampai di S2, sekarang juga tengah menyusun tesis untuk mendapatkan gelar doktor. Umur 74 tahun. Tapi saya mau tanya, Pak Hasibuan sini Pak. Bapak bangga nggak punya istri yang senang sekali sekolah, Pak? Bangga nggak? Saya bangga sekali karena saya merasa istri saya adalah wanita Batak yang luar biasa. Kenapa? Kenapa saya bilang wanita Batak luar biasa? Kalau sudah tua seperti dia, sekarang sebentar lagi gelar doktor, sudah 74 tahun, sebenarnya sudah menang di panggilan. Kok masih mau belajar? Tiada tua untuk belajar. Jangan lagi dibiarkan istrinya naik bus ya. Ya. Ya, nanti digodain sama supir bus, saya rasa tuh supir busnya Hasibuan tuh. Ya. Coba kalau sekali saya, Pak, jemput saya sudah jam 10 malam. Kuliahnya memang jam 10 malam pulang, ya. Pak, saya belum diambil. Ya sudah, cari saja temanmu. Ya. Ternyata ada temannya juga yang sudah tua. Teman sekuliah ya diantarnya ke rumah. Kalau orang lain bilang kok dibiar istrinya dibawa orang lain. Nggak apa-apa, saya percaya kok sama dia. Oh, terima kasih Mas Iwan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Jadi malam ini kita melihat dua hal ya yang luar biasa. Seorang ibu yang tidak mengenal usia untuk terus belajar. Dan sepasang kekasih yang usia begini juga tetap mesra ya. Kita belajar banyak malam hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Patris sudah memberikan inspirasi bagi banyak orang malam hari ini untuk tidak pernah berhenti mengejar ilmu ya. Boleh. Kami bukan mengejar cita-cita supaya ada sesuatu, hanya ingin saya mencapai, selesaikan disertasi saya sebelum saya dipanggil Tuhan ini. Oh. Ibu akan tinggal lebih lama lagi untuk memberikan banyak semangat pada generasi muda. Terima kasih Bu Patris. Ini ada anak-anaknya Bu Patris, coba tunjuk tangan mana anak-anaknya. Wajah-wajahnya pasti minder ya, ibunya udah doktor ya. Ada yang gimana rasanya punya ibu sampai gelar doktor? Iya, kita sungguh sebenarnya ya kaget ya. Dan semangatnya yang jujur susah kami tiru. Semangat, itulah modal utama kita untuk maju. Kita tepuk tangan untuk Ibu Patris. Terima kasih keluarga yang sudah mendampingi Pak Hasibuan. Tadi kita bicara dengan Christine yang penyandang cerebral palsy, kerusakan otak tapi tetap dengan semangat bersekolah. Kita melihat seorang lansia 74 tahun yang sekarang mengejar gelar doktor. Masih ada juga yang begitu bersemangat. Berapa umurnya? Tidak seperti kita. Dia bahkan belum menginjak sekolah dasar. Semangat, itulah kunci mendapatkan terang kehidupan atau ilmu pengetahuan. Ini dia. Lewat tol. Ngapain lewat tol? Oh nyebrang. Rumahnya Ibu mana sih? Jauh ya? Kalau lewat tol banyak mobil nggak? Terus? Ibu nggak takut? Takut nggak? Apa hubungannya bocah ini dengan jalan tol? Ini dia rahasianya. Iqbal, demikian nama bocah ini, seringkali harus nekat menyeberang jalan tol Jagorawi bersama ibunya untuk bisa bersekolah. Iqbal dan ibunya beruntung. Cuaca cerah sehingga jalan setapak ini kering. Maka mereka tak harus melanggar aturan menyeberang jalan tol. Tapi tetap saja perjalanan sepanjang 10 km atau sekitar 1 jam tidak mudah bagi seorang Iqbal yang baru saja berusia 5 tahun. Dari awalnya ceria hingga akhirnya kelelahan sampai ia harus digendong. Tapi semua itu dilakoni dengan sabar oleh mamah demi masa depan anaknya. Dan inilah rumah Iqbal. Terpencil bersama 2 rumah lainnya di kawasan Cimanggis, Depok. Terpencil dan jauh dari pusat kota. Bahkan listrik pun belum dapat mereka nikmati. Tidak ada kata menyerah untuk pendidikan sang anak. Ya, rumah mereka boleh saja tidak memiliki penerangan. Tapi hati orang tua Iqbal demikian terang. Dan mereka terus berjuang membekali sang anak dengan terang kehidupan, yaitu ilmu
pengetahuan.